Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, masih tentang literasi digital. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan keamanan dasar konektivitas jaringan data lokal. Pernahkah Anda membayangkan apa yang terjadi jika jaringan komputer di kantor atau di rumah Anda tiba-tiba tidak aman? Bayangkan Anda sedang bekerja dan semua data yang Anda kirim dan terima melalui jaringan internet diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, informasi pribadi, data bisnis penting, atau bahkan kata sandi akun Anda bisa jatuh ke tangan yang salah. Apa yang bisa terjadi? Tentu saja, hal ini bisa berisiko besar bagi perusahaan, pribadi, bahkan negara. Keamanan jaringan lokal adalah langkah pertama untuk melindungi data dan informasi yang kita kirim melalui perangkat yang terhubung ke jaringan. Di dunia yang semakin terkoneksi, kemampuan untuk menjaga keamanan data dalam jaringan lokal sangatlah penting. Tanpa langkah-langkah keamanan yang tepat, kita membuka celah bagi berbagai ancaman seperti peretasan, kebocoran data, atau serangan virus. Dalam pembelajaran ini, kita akan mempelajari cara-cara dasar untuk menjaga keamanan jaringan lokal, mulai dari pengaturan perangkat keras hingga perangkat lunak. Dengan memahami prinsip dasar keamanan ini, kita dapat memastikan bahwa data yang ada di jaringan lokal tetap aman dan terlindungi dari potensi ancaman yang ada. Apa yang terjadi jika perangkat di jaringan lokal Anda dapat diakses oleh orang lain tanpa izin? Jika sebuah jaringan lokal di perusahaan Anda diretas, informasi penting apa yang bisa bocor dan bagaimana itu bisa merugikan perusahaan? Apa yang dimaksud dengan keamanan jaringan lokal dan mengapa hal ini sangat penting untuk diterapkan di rumah atau di tempat kerja? Apa saja ancaman yang bisa mengancam keamanan data di jaringan lokal dan bagaimana cara melindungi jaringan dari ancaman tersebut? Bagaimana cara mengamankan perangkat yang terhubung ke jaringan lokal agar tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berwenang? Apa perbedaan antara jaringan yang aman dan tidak aman, dan bagaimana kita bisa memastikan jaringan lokal kita aman dari potensi peretasan? Setelah mempelajari video ini, diharapkan siswa memahami konsep keamanan jaringan lokal, mengidentifikasi ancaman keamanan jaringan lokal, menerapkan teknik dasar keamanan jaringan, mengelola pengaturan keamanan perangkat jaringan, mengimplementasikan proteksi data dalam jaringan lokal, menyusun kebijakan keamanan jaringan di lingkungan tertutup. Jaringan lokal atau LAN merupakan tulang punggung dari banyak aktivitas di era digital. Baik di rumah, kantor, atau institusi pendidikan, LAN menjadi tempat bertukar data dan informasi. Namun, seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada jaringan, ancaman keamanan pun semakin kompleks. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang konsep keamanan jaringan lokal sangat penting. Apa itu keamanan jaringan lokal? Keamanan jaringan lokal adalah serangkaian tindakan dan mekanisme yang bertujuan untuk melindungi jaringan dari kejahatan. Mengapa keamanan jaringan lokal penting? 1. Perlindungan data. Mencegah kebocoran data sensitif yang dapat merugikan organisasi atau individu. 2. Ketersediaan jaringan. Menjamin kelangsungan operasional jaringan sehingga tidak mudah terganggu oleh serangan. 3. Integritas data. Menjaga agar data yang tersimpan dan ditransmisikan tetap akurat dan tidak termanipulasi. 4.
Kerahasiaan memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses informasi ancaman terhadap keamanan jaringan lokal. 5. Malware, virus, worm, Trojan horse, ransomware, dan jenis malware lainnya dapat menginfeksi perangkat dan merusak data. 6. Hacker, individu atau kelompok yang secara sengaja mencoba untuk menembus sistem keamanan jaringan. 7. Phishing, serangan yang menipu pengguna untuk memberikan informasi sensitif seperti kata sandi. 8. Social engineering, teknik memanipulasi psikologis untuk mendapatkan akses tidak sah. 9. Kerentanan perangkat lunak, celah keamanan dalam perangkat lunak yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Langkah-langkah keamanan jaringan lokal. 1. Firewall, perangkat keras atau perangkat lunak yang bertindak sebagai penghalang antara jaringan internal dan eksternal. 2. Sistem deteksi intrusi atau IDS, memantau aktivitas jaringan untuk mendeteksi serangan yang sedang berlangsung. 3. Sistem pencegahan intrusi atau IPS, mencegah serangan dengan sistem aktif memblokir lalu lintas yang mencurigakan. 4. Enkripsi, mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci dekripsi. 5. Autentikasi, memastikan identitas pengguna sebelum memberikan akses ke jaringan. 6. Otorisasi, menentukan hak akses pengguna setelah identitasnya terverifikasi. 7. Pembaruan perangkat lunak, selalu menginstal pembaruan keamanan untuk menambal kerentanan. 8. Cadangan data, membuat salinan data secara teratur untuk meminimalkan kerugian jika terjadi insiden keamanan. 9. Pendidikan pengguna, memberikan pelatihan kepada pengguna tentang praktik keamanan yang baik. 10. Segmentasi jaringan, membagi jaringan menjadi beberapa segmen yang lebih kecil untuk membatasi dampak serangan. Keamanan jaringan merupakan hal yang sangat penting dalam era digital saat ini. Dengan semakin banyaknya perangkat yang terhubung ke internet, risiko serangan cyber juga semakin meningkat. Oleh karena itu, pemahaman tentang teknik dasar keamanan jaringan sangat diperlukan untuk melindungi data dan sistem Anda. Teknik dasar keamanan jaringan firewall. 1. Definisi, perangkat keras atau perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghalang antara jaringan internal dan eksternal. 2. Fungsi, mencegah akses yang tidak sah ke jaringan dengan memblokir lalu lintas yang mencurigakan. 3. Jenis, firewall dapat berupa hardware firewall atau perangkat fisik atau software firewall, program komputer. Sistem deteksi intrusi atau IDS dan sistem pencegahan intrusi atau IPS. 1. IDS, mencetak peringatan ketika ada aktivitas yang mencurigakan pada jaringan. 2. IPS, secara aktif memblokir serangan yang terdeteksi oleh IDS. 3. Fungsi, melindungi jaringan dari serangan yang sedang berlangsung. Enkripsi. 1. Definisi, proses mengubah data yang menjadi kode yang tidak dapat dibaca tanpa kunci dekripsi. 2. Fungsi, melindungi kerahasiaan data saat ditransmisikan melalui jaringan. 3. Contoh, SSL atau TLS untuk mengamankan koneksi HTTPS. Autentikasi dan otorisasi. 1. Autentikasi, yaitu proses verifikasi identitas pengguna. 2. Otorisasi, yaitu proses menentukan hak akses pengguna setelah identifikasinya terverifikasi. 3. Metode, kata sandi, token, biometrik, dan kombinasi dari semuanya. Virtual Private Network atau VPN. 1. Fungsi, membuat koneksi jaringan pribadi yang aman melalui jaringan publik seperti internet. 2. Manfaat, mengenkripsi lalu lintas data, menyembunyikan identitas pengguna, dan mengakses jaringan internal dari jarak jauh. Pembaruan perangkat lunak. 1. Pentingnya, pembaruan perangkat lunak seringkali berisi patch keamanan untuk memperbaiki kerentanan yang diketahui.
2. Jadwal. Lakukan pembaruan secara teratur untuk menjaga sistem tetap aman. Cadangan data. 1. Fungsi. Melindungi data dari kehilangan akibat bencana, serangan siber, atau kesalahan manusia. 2. Frekuensi. Lakukan cadangan data secara berkala dan simpan cadangan di tempat yang aman. Pendidikan pengguna. 1. Pentingnya. Pengguna adalah garis pertahanan pertama. 2. Materi. Ajarkan pengguna tentang cara mengenali phishing, cara membuat kata sandi yang kuat, dan pentingnya melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Segmentasi jaringan. 1. Fungsi. Membagi jaringan menjadi beberapa segmen yang lebih kecil untuk membatasi dampak serangan. 2. Manfaat. Jika satu segmen terkompromi, serangan tidak akan menyebar ke seluruh jaringan. Prinsip keamanan CIA Triad. 1. Confidentiality. Menjaga kerahasiaan data. 2. Integrity. Menjaga integritas data. 3. Availability. Menjamin ketersediaan data. Seiring berkembangnya teknologi, jaringan komputer menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Jaringan memungkinkan kita berbagi informasi, mengakses internet, dan berkolaborasi dengan orang lain. Namun, dengan semakin luasnya penggunaan jaringan, ancaman keamanan pun semakin meningkat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana mengelola pengaturan keamanan perangkat jaringan. Apa itu keamanan jaringan? Keamanan jaringan adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk melindungi jaringan komputer dari akses yang tidak sah, penggunaan yang tidak sah, pengungkapan informasi yang tidak sah, gangguan terhadap layanan, dan kerusakan. Mengapa keamanan jaringan penting? Kerahasiaan, melindungi informasi sensitif dari akses oleh pihak yang tidak berwenang. Integritas, menjaga keutuhan data agar tidak diubah atau dirusak oleh pihak yang tidak berwenang. Ketersediaan, memastikan bahwa jaringan dan layanan selalu dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Ancaman keamanan jaringan. Pertama, virus, program berbahaya yang dapat merusak data atau sistem operasi. Worm, program yang dapat menyebar sendiri dari satu komputer ke komputer lain. Trojan Horse, program yang menyamar sebagai program yang berguna tetapi sebenarnya memiliki fungsi merusak. Hacker, seorang yang secara ilegal mengakses sistem komputer. Phishing, serangan yang dilakukan dengan cara menipu pengguna untuk memberikan informasi pribadi. DDoS, Distributed Denial of Service, serangan yang bertujuan untuk membuat suatu layanan tidak dapat diakses dengan membanjiri server dengan permintaan yang sangat banyak. Cara mengelola pengaturan keamanan perangkat jaringan. Gunakan firewall. Firewall berfungsi sebagai perisai yang melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Atur aturan firewall untuk memblokir lalu lintas yang mencurigakan. Perbarui perangkat lunak secara teratur. Pembaruan perangkat lunak seringkali berisi perbaikan keamanan untuk mengatasi kerentanan yang ditemukan. Gunakan kata sandi yang kuat. Buat kata sandi yang unik dan sulit ditebak untuk setiap akun. Kombinasikan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Aktifkan autentikasi 2 faktor. Tambahkan lapisan keamanan ekstra dengan meminta verifikasi tambahan seperti kode yang dikirim ke ponsel. Buat cadangan data secara berkala. Jika terjadi serangan ransomware atau data hilang, Anda dapat memulihkan data dari cadangan. Edukasi pengguna. Ajarkan pengguna tentang cara mengenali dan menghindari ancaman keamanan. Lakukan pemindaian virus secara berkala. Gunakan perangkat lunak antivirus yang terpercaya untuk memindai sistem secara teratur. Batasi akses fisik ke perangkat jaringan. Lindungi perangkat jaringan dari akses fisik yang tidak sah. Gunakan VPN atau Virtual Private Network. VPN mengenkripsi lalu lintas data sehingga melindungi data Anda saat terhubung ke jaringan publik. Terapkan kebijakan keamanan. Buat dan terapkan kebijakan keamanan yang jelas untuk semua pengguna jaringan. Contoh pengaturan keamanan jaringan. Router.
Ubah nama pengguna dan kata sandi default. Aktifkan fitur WPA2 atau WPA3 untuk enkripsi Wi-Fi. Batasi akses ke jaringan tamu. Komputer, install firewall perangkat lunak. Aktifkan Windows Defender atau perangkat lunak antivirus lainnya. Perbarui sistem operasi dan aplikasi secara teratur. Server, gunakan sistem operasi server yang aman dan diperbarui. Konfigurasi firewall server dengan ketat. Lakukan audit keamanan secara berkala. Jaringan lokal atau LAN merupakan tulang punggung dari sebagian besar aktivitas digital kita, baik di rumah, sekolah, maupun kantor. Di dalamnya tersimpan berbagai macam data penting, mulai dari dokumen pribadi hingga data perusahaan yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, melindungi data dalam jaringan lokal menjadi sangat krusial. Materi ini akan membahas berbagai teknik dan strategi untuk mengimplementasikan proteksi data yang efektif dalam jaringan lokal. Mengapa proteksi data dalam jaringan lokal penting? 1. Kerahasiaan. Mencegah akses tidak sah terhadap data sensitif. Integritas. Menjaga keutuhan data agar tidak diubah atau rusak. Ketersediaan. Memastikan data selalu dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Ancaman terhadap data dalam jaringan lokal. 1. Virus dan malware. Program jahat yang dapat merusak data atau sistem. Hacker, orang yang secara ilegal mengakses sistem untuk mencuri data. Kesalahan manusia, kesalahan dalam mengoperasikan sistem atau perangkat. Bencana alam, kebakaran, banjir, atau bencana alam lainnya dapat merusak perangkat keras dan data. Langkah-langkah mengimplementasikan proteksi data, gunakan kata sandi yang kuat. 1. Kombinasikan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Hindari menggunakan kata sandi yang mudah ditebak. Ubah kata sandi secara berkala. Aktifkan firewall. 1. Firewall akan memonitor lalu lintas jaringan dan memblokir akses yang mencurigakan. Konfigurasi firewall dengan baik untuk mengizinkan lalu lintas yang diperlukan. Perbarui sistem operasi dan aplikasi. Pembaruan seringkali berisi perbaikan keamanan untuk mengatasi kerentanan. Install perangkat lunak antivirus. 1. Lindungi perangkat dari virus dan malware. Lakukan pemindaian secara berkala. Simpan salinan data secara teratur di tempat yang aman, baik itu hard disk eksternal, cloud storage, atau media penyimpanan lainnya. Mengubah data menjadi kode rahasia sehingga hanya dapat dibaca oleh orang yang memiliki kunci. Gunakan alat enkripsi yang kuat seperti BitLocker atau VeraCrypt. Batasi akses fisik. Lindungi perangkat jaringan dari akses fisik yang tidak sah. Gunakan kunci, CCTV, atau sistem keamanan lainnya. Edukasi pengguna. Ajarkan pengguna tentang pentingnya keamanan data dan cara mengenali ancaman. Implementasikan kebijakan keamanan. Buat kebijakan yang jelas mengenai penggunaan perangkat, akses data, dan penanganan insiden keamanan. Gunakan VPN atau Virtual Private Network. Enkripsi lalu lintas data saat terhubung ke jaringan publik. Contoh implementasi proteksi data dalam jaringan lokal. Router, ubah nama pengguna dan kata sandi default. Aktifkan fitur WPA2 atau WPA3 untuk enkripsi Wi-Fi. Batasi akses ke jaringan tamu. Server, gunakan sistem operasi server yang aman dan diperbarui. Konfigurasi firewall server dengan ketat. Lakukan audit keamanan secara berkala. Komputer, install firewall perangkat lunak. Aktifkan Windows Defender atau perangkat lunak antivirus lainnya. Perbarui sistem operasi dan aplikasi secara teratur. Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.